Tubuh manusia, mulai dari ujung kaki hingga ke ujung kepala, terdiri dari 30-40 triliun sel. Sel-sel itu adalah unit terkecil dari tubuh kita yang membentuk suatu sistem organ, seperti sistem pencernaan, kekebalan tubuh, serta sistem peredaran darah. Dalam anime Hataraku Saibu Black yang tayang pada tahun 2021 akan menampilkan bagaimana sel-sel tubuh kita bekerja sekaligus melawan invasi bakteri dan virus. Episode 1 dibuka dengan pengarahan terakhir sel-sel darah merah yang baru saja lulus dari status eritroblast. Mulai hari ini, mereka akan terjun ke dunia kerja di tubuh manusia. Begitu anak-anak baru ini terjun ke lapangan, mereka menghadapi dunia kerja yang keras. Berbeda dengan pelajaran yang mereka terima sebelumnya, sel darah merah AA2153, salah satu sel baru, merasakan sendiri kerasnya dunia kerja. Pelajaran yang mereka terima berdasarkan kondisi tubuh normal. Sedangkan yang ia hadapi adalah kondisi tubuh yang terus memburuk. Oleh karenanya, suplai oksigen kurang, hingga mereka harus memberi janji palsu pada sel-sel biasa yang protes. Dalam tugasnya, sel darah merah AA2153 dipandu oleh senior veteran yang botak. Mereka berkeliling mengedarkan oksigen, melewati tumpukan kolesterol, hingga mereka menghadapi asap rokok yang mengubah sel darah merah yang terkena menjadi karboksihemoglobin yang tidak bisa mengedarkan oksigen lagi. Di dalam kekacauan oleh asap rokok, bakteri pneumococcus ikutan mengulah dan menyerang mereka. Korban berjatuhan hingga datanglah sel darah putih yang melawan bakteri tadi. AA2153 yang baru pertama kali berhadapan dengan bencana ini menjadi takut dan lalai akan tugasnya. Senior botak lalu memberikan nasihat singkat tentang tujuan hidup mereka. Para sel darah merah ada di dalam tubuh, gunanya untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi. Ia lalu mencontohkannya. Ia angkat oksigennya dan menerjang asap rokok hingga ia terpengaruh karbon monoksida. Setelah kejadian asam rokok, AA2153 kembali bertugas seperti biasa. Kali ini, ia bertugas membawakan oksigen ke sel mukosa di mulut. Keadaan sel mukosa sangat gawat. Mereka terbakar akibat sariawan. Parahnya lagi, sariawannya pecah dan menjadi jalan bagi bakteri untuk masuk. Begitu bakteri menginvasi, sel-sel darah putih segera datang dan menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya. Sepulangnya dari mulut, mereka malah kehujanan alkohol. Salah seorang sel darah merah senior yang sudah sangat tua mengajak mereka yang kehujanan untuk pergi ke hati dan bersenang-senang seraya mendetoksifikasi mereka. Di dalam hati berisi sel hepatosit yang tugasnya mendetoks mereka. Mereka diberikan enzim ADH yang berguna untuk mengurai alkohol menjadi asetaldehide. Kemudian sel hepatosit memberikan enzim lanjutan ALDH yang berguna untuk mengurai asetaldehid menjadi zat yang tidak berbahaya bagi tubuh. Sel darah merah tua yang membawa mereka ke hati mati di saat proses detoksifikasi. Tubuhnya dibawa ke sinusoid dan diserahkan pada sel Kupffer untuk dimanfaatkan menjadi empedu. Tubuh ini dalam keadaan yang sangat buruk. Stres yang berlebihan, ditambah rokok terus-menerus, juga pola makan dan minum yang tidak teratur, ditambah lagi konsumsi alkohol berlebihan, semakin memperburuk keadaannya. Walaupun begitu, tubuh ini masih pengen bertani. Oleh karenanya, sistem pusat memanggil sel-sel darah merah untuk tugas mulia, yaitu membuat titik ereksi. Ia bersama sel-sel darah merah lainnya menuju ke batang untuk mendorong dinding batang agar terjadi ereksi. Ribuan sel darah merah bekerja dengan giat, tetapi dengan kondisi tubuh yang sangat buruk, ereksinya tidak tahan lama. Tubuh ini menderita disfungsi seksual.
alias lembek. Sel-sel darah merah diperintahkan untuk mundur. Sel AA2153 menolak mundur dan dengan penuh semangat mengajak yang lain untuk bekerja. Si pemilik tubuh juga sadar diri. Ia pakai obat kuat dan batangnya ereksi lagi. Sel-sel darah merah yang lain pun tak jadi mundur, dan dengan penuh semangat mereka mendudung dinding batang agar ereksi, sampai ngecrot dan spermanya dimuntahkan keluar. Sel AA2153 merasa lega karena telah berhasil dengan tugasnya, membantu tubuh ini untuk bereproduksi. Seorang senior menyadarkannya kalau tidak semua aktivitas bertani untuk tujuan reproduksi. Malah kebanyakan aktivitas bertani itu untuk meredakan stres. Dia pun merana mendengarnya, membayangkan nasib sperma yang terbuang sia-sia. Kedatangan sel darah putih membuyarkan galaunya. Karena dari aktivitas bertani tadi mengakibatkan perkembangan bakteri Gonococcus penyebab gonorea meningkat. Sel darah merah berhamburan keluar, sementara sel darah putih menghajar bakteri itu. Karena tubuh ini bertani, di saat daya tahan tubuhnya yang rendah, membuat bakteri Gonococcus berkembang sangat cepat. Pusat komando memerintahkan sel-sel darah putih untuk segera ke sana, guna memerangi Gonococcus. Sebelum mereka dikirim ke medan perang, Kapten Darah Putih menjelaskan situasi peperangan. Gonorea berkembang sangat cepat dan sel darah putih yang ada tidak cukup. Peperangan kali ini dipastikan akan kalah. Walaupun begitu, mereka mesti berperang karena tujuan sel darah putih ada untuk membunuh seluruh bakteri tanpa takut mati. Hal apes juga dialami sel darah merah baru. Mereka bertugas untuk mengantarkan oksigen ke saluran kencing. Di sepanjang jalan banyak nanah dan mayat sel darah putih. Semakin ke depan mereka melihat sel darah putih yang ditangkap oleh Gonococcus. Sel darah putih kemudian meminta sel darah merah untuk lari. AA2153 menolak. Ia akan tetap mengantarkan oksigen walaupun ia mati. Saat itu si tubuh menelan antibiotik. Dinding sel Gonococcus hancur. Sel darah putih pun langsung menyerang, membabi buta, dan berhasil memusnahkan bakteri gonorea itu. Selesai mengantar oksigen, sel darah merah dan putih memberikan penghormatan terakhir untuk sel darah putih yang gugur. Akibat peperangan melawan Gonococcus semalam, populasi sel darah putih turun drastis. Untuk menjaga keamanan tubuh, tugas dialihkan kepada sel T pembunuh. Mereka bekerja keras setiap hari. Walau lelah menerjang, asalkan ada perusuh, mereka akan segera datang. AA2153 kali ini bertugas ke akar rambut. Keadaan di sana sangat panas. Karena sel T pembunuh yang dilanda stres salah mengenali sel matriks rambut yang terus membelah diri sebagai sel kanker. Mereka menyerang sel-sel matriks dan menyebabkan rambut pada rontok. AA2153 yang melihat kejadian itu menguatkan tekadnya dan berjuang untuk membawa oksigen ke rambut yang belum rontok. Kekacauan itu tak berlangsung lama. Tubuh ini kembali memakan steroid yang berguna untuk menekan sel T pembunuh yang stres. Keadaan dapat dikendalikan dan sel-sel matriks rambut mulai berbenah lagi dengan sokongan oksigen dari sel darah merah. Hari ini AA2153 kembali bertugas ke usus. Di tengah jalan, mereka menjadi kotor akibat tubuh yang terkena dehidrasi. Mereka lalu pergi ke ginjal untuk membersihkan diri. Saat dibersihkan, sel glomerulus memperingati AA2153 untuk berhati-hati di saluran kencing ureter. Saat bertugas kembali, memang terdengar suara berisik di ureter. Semakin lama, semakin keras. Hingga kemudian batu-batu ginjal menembus dinding. AA2153 segera berlari untuk menyelamatkan diri. Naasnya, banyak sel darah merah yang tertarik ke saluran kencing karena dinding yang rusak. Batu-batu ginjal itu lalu pecah berkeping-keping karena operasi yang dilakukan oleh manusia. Sel trombosit kemudian datang untuk menutup dinding yang jebol.
Sel darah putih yang sudah kembali bertugas membawa sel darah merah ke tempat aman. Karena sebentar lagi akan terjadi peperangan dengan bakteri yang menempel di selang operasi. Bakteri-bakteri itu harus dihentikan sebelum mereka mencapai ginjal. Karena akan lebih banyak penyakit baru yang akan muncul jika mereka sampai ke sana. AA2153 bergegas menuju ginjal untuk memperingatkan cewek-cewek glomerulus agar bersembunyi. Niat baiknya ditolak oleh nenek glomerulus. Menurutnya, ginjal adalah organ diam dan akan terus bekerja dengan diam walau bagaimanapun situasi di luaran sana. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Ada bakteri yang menerobos masuk dan menyerang. Nenek glomerulus menahan serangan itu dengan tubuhnya untuk menyelamatkan glomerulus muda. Sebelum tewas, ia berpesan kepada glomerulus lainnya agar terus bekerja tanpa henti. Karena merekalah yang harus membersihkan darah agar tubuh selalu sehat. Bakteri tadi dengan cepat dibunuh oleh sel darah putih. Keadaan di ureter sendiri, bakterinya semakin banyak dan sel darah putih tertekan. Di saat gawat begitu, antibiotik yang disuntikkan dari luar tiba. Melalui kerjasama mereka, ureter pun berhasil dibersihkan.